Yang dari Telegram udah bisa masuk belum? Ini aku juga lagi belajar pakai TikTok nih. Lihat dulu ini menunya. Oke. Oh. Oke, mic aku nyala. Terus rekam live. Ini oke lah. Live ini juga akan masuk ke YouTube ya. Buat teman-teman yang ingin lihat rekamannya, nanti aku share di YouTube. Oke, kita mulai aja ya. Masih bahas pikiran part 2, lanjutannya nih. Karena pikiran ini penting sekali. Saking pentingnya atau saking biasanya karena kita menggunakan pikiran, ya kita nggak sadar. Sehari-hari itu ya kita menggunakan pikiran. Tetapi yang jadi masalahnya pikiran ini nggak bisa dikendalikan. Jadi karena terbiasa sehari-hari tanpa sadar dengan pikiran, otomatis ya, kayak kita tuh hidup gini-gini aja. Kita merasa karena udah terbiasa di lingkungan Indonesia, di masyarakatnya kita. Ditambah ada ini, judgment, penghakiman. Ada penghakiman dari pikiran itu ya. Pertama karena nggak sadar pikirannya bagaimana, kita tuh lagi berpikir. Pikiran tuh kan sebenarnya aslinya kita nggak sadar kalau sedang berpikir. Ini pun konsep yang kubicarakan tentang pikiran. Orang belajar pikiran, lalu akhirnya dikonsep menjadi konsep pikiran. Ya tapi karena akhirnya dari dulu itu ya, kita selalu memendam pikiran, perasaan, emosi, kita lambat laun terbiasa dengan pemikiran-pemikiran yang dia jadi automatically di pikiran itu. Sehingga kalau kita nggak sadar bahwa pikiran itu negatif, emosinya, perasaannya, karakternya, sifatnya, itu jadi negatif juga. Nah, karena dia ada mekanisme juga di pikiran itu penghakiman, judgment, apalagi terus melakukan penghakiman keluar diri kita, fenomena yang terjadi, contoh ya sifat-sifat buruk. Nanti ada kita menghakimi itu, koruptor, korupsi gitu. Yaitu akarnya tuh dari mana, dari siapa? Karena kita kalau mau bahas dari kesadaran, ya ini aku disclaimer ya, akun ini kan bahasnya kesadaran. Walaupun kita sekarang bahasnya pikiran, tapi basis latar belakang keilmuannya itu kesadaran, bukan cuma sekedar pikiran. Tetapi aku bisa ngomong pikiran, kenapa? Karena aku udah belajar pikiran dari sejak tahun 2015. Apapun yang kamu pernah pelajari dari hipnosis, NLP, pengembangan diri, apapun itulah. Dan sedikit neuroscience itu aku udah pelajari. Kan ada sertifikasinya, ada banyak sekali yang dulu aku pelajari. Ada motor di luar. Oke, lanjut. Nah, karena kita tuh nggak sadar bahwa sebenarnya pikiran yang utamanya tuh di pikiran ini dapat merubah nasib. Kok jauh banget langsung merubah nasib? Karena pikiran itu bisa merubah tindakan, tindakan tuh menjadi karakter. Nah, karakter ini itu bisa mengubah susunan dari tubuh kita
respon kita, dan ini yang menyebabkan frekuensi vibrasi. Ini getaran tubuh kita ini kan sebenarnya ya selalu bergerak. Ini yang akhirnya itu menjadi sebuah realitas dalam kehidupan. Aku sering ditanya misalnya begini, emang manfaat belajar kesadaran tuh apa gitu? Pertama gini ya, kalau aku harus bahas dari kesadaran, ini dari sudut pandang pribadi aku dulu nih. Karena aku sudah belajar pikiran dari sejak dulu 10 tahun yang lalu, kalau kesadaran tuh baru 2022. Itu pun karena aku mengalami awakening kan, spiritual awakening. Kalau dari pikiran, kita misalnya belajar pikiran nih. Yang jadi masalah tuh waktu belum mengenal kesadaran, kita belum sadar, ya kita menganggap bahwa pikiran tuh ya aku. Ya itu pikiranku. Berarti kan itu hidupku kan. Berarti emosiku, berarti nasibku, gitu. Ya otomatis penderitaanku. Akhirnya, ketika aku merasa menderita, aku belajar hipnosis, neuro-linguistic programming, belajar LOA, Law of Attraction. Pernah denger nggak di sini yang namanya LOA? Hukum ketertarikan, menarik nasib buruk, menarik nasib yang baik, menolak nasib yang buruk gitu. Keberlimpahan, manifestasi, ya kan? Tapi kalau dari kesadaran, semua itu tuh gimana ya, buyar, nggak ada itu semua. Hanya ada kesadaran itu sendiri, kita sebagai beingness. Akhirnya kalau kita sadar, oh kita tuh kesadaran ya. Oh, berarti pikiran itu ya hanya pikiran. Emosi ya hanya sekedar emosi, perasaan itu. Nah, kita jadi seperti pengamat, penyaksi yang bisa mengamati dari latar belakang untuk, tanda kutip nih, mengendalikan pikiran, perasaan, dan bahkan nasib. Makanya kalau pikiran itu kita belum sadar, pertanyaannya gini, pikiran tuh apa sih? Ya nggak, pikiran tuh apa gitu? Yang berpikir ini siapa? Pikiran tuh gini ya, semua tayangan dalam bentuk gambar, suara, kata-kata yang muncul dan tenggelam, itu pikiran. Nah itu. Terserah apa pikirannya itu baik, buruk, itu semua. Nah, ada satu karakteristik dari pikiran, itu kalau kita sebutnya namanya dualitas. Baik, buruk, benar, salah. Kenapa begitu? Karena pikiran itu sifatnya binari. Kalau kita sekarang tahu yang namanya AI, ya pikiran itu teknisnya begitu. AI itu nggak sadar kalau dia itu ya tidak seperti kesadaran kita kan. Kita sekarang sadar. Nah, kalau mau benar-benar tahu bagaimana caranya pikiran bekerja, itulah AI. AI itu ya pikiran. Dia menggenerate image, menggenerate suara. Akhirnya dia bisa berpikir. Makanya gini, kalau dulu ada seorang filsafat, orang filsafat itu bilang, aku ada karena aku berpikir. Buyar. Sekarang itu bohong itu, udah nggak bisa, nggak relevan. Kenapa? Karena AI itu berpikir. Apakah dia sadar? Apakah dia ada? Enggak kan? Nah, makanya kalau kita tuh terus berkembang dengan kesadaran. Kalau dulu filsafat bilang, pikiran itu yang menjadikan kita ada. Nah, sekarang ada AI. Nggak bisa. AI itu udah benar-benar jadi sebuah contoh patokan bahwa pikiran itu bisa bekerja sebagaimana teknisnya. Itulah pikiran. Nah, kalau begitu, kita tuh apa? Kita kan bukan pikiran nih. Ya kita apa gitu. Nah, itulah kalau dari kesadaran. Pertanyaannya begini, kalau kita lagi nggak sadar, kalau kita nggak sadar kita adalah kesadaran, jadi apa yang selalu kita pikirkan? Apa yang selalu kita rasakan? Jangan-jangan kita nggak sadar kalau kita tuh ya bukan pikiran gitu. Jadi selama ini kita berpikir, ya kita pikiran itu sendiri. Oh, pikiranku. Oh, perasaanku. Oh, emosiku. Oh, tubuhku. Ya benar.
Segala sensasi yang kita rasakan sebagai pengalaman kesadaran itu adalah aku sebagai kesadaran. Tetapi kalau kita tidak sadar, masalahnya tuh di situ. Problemnya tuh ya tidak sadar bahwa kita tuh bukan sekedar pikiran. Makanya penting sebenarnya sebagai kesadaran. Kemarin tuh ada yang nanya, aku lupa. Sorry banget untuk kemarin ya yang nanya. Aku nggak lihat soalnya. Pertanyaannya tuh apa ya? Aku coba cek dulu bentar. Manfaat kesadaran ya? Oh, manfaatnya kesadaran apa? Manfaat kesadaran. Pertama, aku bisa jawab ini panjang pembahasannya ya. Manfaat kesadaran. Pertama nih ya, bentar dulu. Coba sadari yang ingin bertanya mencari manfaat dari belajar kesadaran itu sendiri. Karena nggak penting sebenarnya belajar kesadaran. Kalau misalnya pakai pengalaman pribadi aku tentang kesadaran ya. Aku belajar nih. Terus aku juga berkarir di dunia pengembangan diri dari dulu. Jadi trainer, jadi terapis, jadi pemateri, ya buka kelas, privat, buka sesi konsultasi, jasa juga. Tetapi pada saat itu, aku belum menemukan sebuah kecocokan dalam menjelaskan sebuah apa yang sebenarnya nggak kelihatan ini. Itulah kan kesadaran ya. Dari dulu aku selalu berpikir bahwa ya yang mengajarkan ini aku dari ilmu pikirannya. Jadi misalnya aku punya klien, ya kan? Aku yang menterapi dia, aku yang membuat dia lebih baik. Aku yang membuat dia bisa memanifestasi dari pikirannya sendiri gitu kan. Apalagi misalnya aku yang membuat traumanya hilang. Terus aku yang menyembuhkan, dalam tanda kutip menterapi dia. Apapun yang dulu aku lakukan sebagai seorang terapis, itu masih berdasarkan aku, si pikiran. Tetapi setelah belajar kesadaran, aku bisa bilang sekarang, terapi itu kasarnya tuh gini. Kasarnya tuh terapi itu bohong gitu. Nggak sampai scam nih ya, kayak terapi itu bener dalam tanda kutip ya kecocokannya gitu. Kayak misalnya orang, ini aku mohon maaf agak ngomong agama ya. Orang kalau misalnya butuh ruqyah, oke silahkan. Itu juga termasuk salah satu terapi alternatif. Ruqyah, hipnoterapi, apapun yang berhubungan dengan pemulihan jiwa. Tetapi di kesadaran ini semua nggak berlaku, nggak relevan. Kenapa? Karena kalau dari kesadaran, kamu tuh langsung sadar bahwa kamu adalah kesadaran. Kamunya nggak ada, yang ada hanya kesadaran. Jadi kalau kamunya nggak ada, yang diterapi itu siapa? Ini pusing ya, agak bingung lah. Aku nggak ada berarti aku nih apa? Aku siapa? Enggak. Gini. Kamu kesadaran yang utuh. Yang akhirnya memiliki lokalisasi dari fokus. Fokus ini atensi yang membentuk sebuah sudut pandang. Sudut pandang ini dari kesadaran disebut dengan jiwa. Nah, jiwa ini memiliki perjalanan dan pengalaman spiritualnya masing-masing. Sehingga ketika ini sebenarnya tinggal dibiarkan saja, diperjalankan saja. Diperjalankan caranya adalah dengan menyadari kesadaran kita. Oh, kita tuh kesadaran, udah selesai gitu aja. Jadi nanti kita bisa hidup pertama berdasarkan intuisi, berdasarkan hubungan kita dengan Tuhan dan alam semesta. Otomatis nanti segala masalah kita itu sebenarnya ya untuk membuat kita berkembang, tapi jalannya tuh ada. Jadi misalnya rezeki udah ada yang ngatur. Nah, di sini tuh baru semua bahasa dari agama tuh jadi bener. Rezeki ada yang ngatur. Terus apalagi banyak lah kan?
apapun sudah ditentukan, sudah ditakdirkan, itu tuh bener gitu. Tetapi kalau misalnya bukan dari kesadaran, jadinya di pikiran, muter-muter aja jadi masalah. Kenapa orang sekarang banyak debat soal apapun, soal agama, soal keyakinan, soal kebenaran? Karena dia mentoknya di pikiran, tidak menyadari pikiran. Akhirnya orang tuh ribut, masih muter-muter di kepalanya sendiri, masih stres di situ. Ngapain? Debat aja. Ya, karena nggak kenal pikiran. Kalau kita ngomong pikiran ini banyak, panjang sekali. Apalagi karena kita sehari-hari kan terus berpikir. Kenapa sih pikiran juga gini? Selalu menimbulkan tayangan yang buruk di kepala. Pertama, kalau dia nggak menampilkan penyesalan dari masa lalu, udah lewat padahal nih ya, tapi kita sering keinget lagi, malu rasanya. Yang kedua, dia selalu mengkhawatirkan nih pikiran, mengkhawatirkan semua kejadian yang belum terjadi dari masa depan. Apapun itu bentuknya. Kenapa begitu? Itu mekanismenya, pikiran begitu. Nah, saat kita mengenal pikiran, jadinya kita sebenarnya tahu potensinya, kita bisa gunakan dan menggerakkan pikiran sebagaimana semestinya dari kesadaran. Tetapi karena kita nggak sadar, banyak orang tuh nggak sadar kalau dia adalah kesadaran, maka yang mengambil alih pikirannya sendiri. Otomatis muncullah fenomena stres, depresi, dan ditambah lagi dengan semua aktivitas yang kita lakukan seperti scrolling konten, baca berita, nonton. Semua ini adalah fenomena dan aktivitas pikiran yang kita harusnya mengistirahatkan pikiran atau ya hening untuk menyadari pikiran, tapi terus disusupi, dimasuki informasi. Jadinya apa? Ya kita bisa lihat sekarang banyak sekali kayak fenomena di luar kita, di masyarakat, dari lingkungan. Kok kayaknya aku mau ngomong kayak blangsak banget gitu ya. Gitu kan, kayak ngomong kasar gitu. Karena kita nggak sadar. Kita ngeluh aja kenapa masyarakat kita begini dan begitu. Kenapa pejabat korupsi terus. Karakter pikiran itu yang kita nggak sadari dan kita nggak sadar. Jadilah sebuah karakter bangsa ini. Gila kan sebenarnya, tapi ya kalau dari kesadaran itu sudah menjadi hukum alam ya. Hukum alam tuh bukan berarti ini dibiarkan terus, tapi ini memang mekanisme begitu. Kalau sudah ada mayoritas dari masyarakatnya yang seperti itu, maka cerminannya yang di atas. Kita mau ngomong atas bawah ya. Kalau ada masyarakat bawah berarti ada masyarakat atas. Itu kan mekanisme daripada hukum semesta. Makanya kalau di tradisi Hindu kan ada kasta. Bukan berarti Hindu itu mengkastakan manusia, tapi kastanya memang sudah ada. Sudah ada gambaran di masyarakat, oh ternyata ada label yang ditanamkan. Itu udah otomatis dengan sendirinya. Akhirnya jadi tradisi, terus jadilah sebuah label. Tapi bukan berarti dibuat label itu. Sama seperti di Indonesia juga. Kenapa? Karena kita tidak sadar bahwa ada banyak fenomena yang nggak kita sadari ini. Harusnya kita membersamai kesadaran sehingga kita muncul sebuah kebangkitan spiritual, sebuah kemanusiaan. Karena ini hanya dilakukan oleh segelintir orang, jadinya ya lambat lah ya. Bukan berarti nggak pasti loh ya, nggak kita tuh berkembang, kita tuh terus berkembang, cuman ya lambat aja kalau dari sisi waktu. Tapi kan kita sekarang mulai berkembang kan, kita mulai ada perubahan walaupun sedikit demi sedikit. Ya syukur lah ya. Aku juga berkembang, kalian juga berkembang. Kalau dulu aku belum tahu, sekarang jadi tahu. Dan terus berkembang seperti itu. Menuju perubahan yang lebih baik. Nah oke.
Tadi melanjutkan yang bertanya tentang manfaat kesadaran. Dari sisi pribadi aku begini. Ini soal kepercayaan. Coba, ini aku tanya. Lebih percaya mana? Surga dan neraka? Atau kamu bisa tiba-tiba besoknya dapet jabatan? Atau langsung tiba-tiba dapat keberuntungan? Ini pengalamanku sendiri nih ya. Nih kalau mau dengar ceritanya. Aku kan terbiasa hidup slow living. Biasa aja. Kalau ada klien aku tangani, kalau dipanggil jadi pemateri aku ngajar, atau aku misalnya ya memberikan jasa. Jadi ya dibayar ketika aku nunggu di kantor, terus atau enggak aku pergi ke tempat di mana mereka pesan jasa aku sebagai terapis. Aku tuh begitu doang. Hidup aku tuh begitu. Terus aku juga pernah punya pengalaman jadi driver, ya kan? Nah, singkat cerita, tiba-tiba dalam sehari aku melejit dijadikan direktur. Orang gila mana coba? Maksudnya yang tiba-tiba eh, aku jadi direktur tiba-tiba gitu, dipanggil langsung. Nah, mau dengar nggak ceritanya? Nah, inilah sebenarnya kesadaran tuh begitu. Sebelum aku ngomong perjalanan atau pengalaman pribadi aku mau tekankan dulu. Kalau kalian ingin belajar kesadaran, terus dapat testimoni nih ya. Kalau sudah belajar kesadaran nanti dapat manifestasi, hidup berubah gitu. Kan sekarang banyak tuh kesadaran, pelatihan, workshop yang menawarkan itu. Aku tekankan dulu, kalau kalian hanya ingin belajar kesadaran untuk bisa melakukan perubahan dalam hidup, lebih baik stop. Jangan langsung berbayar. Karena biasanya tuh nggak murah belajar kesadaran itu. Kamu langsung belajar, kamu langsung pesan tiketnya untuk bisa ikut, ujung-ujungnya nanti kamu kalau nggak sesuai ekspektasi itu bahaya, malah nambah pendaman perasaan kamu yang ujung-ujungnya hidup kamu malah makin terpuruk lagi. Nah itu bahayanya. Kalau misalnya belajar kesadaran lewat pelatihan yang mahal. Nah singkat cerita, balik lagi ya ke pengalaman pribadi aku. Tiba-tiba aku ditunjuk jadi direktur. Dikeluarin SK-nya, dimasukin namanya langsung dalam akta pendirian PT. Hanya dalam waktu sehari. Nggak sehari sih, gini. Aku nggak, sehari itu gini. Aku tiba-tiba aja kayak, kok aku jadi direktur gitu kan. Ya sebenarnya karena gini ceritanya. Aku pernah punya pengalaman jadi driver kan. Namanya Maxim itu. Nah, aku udah lama nggak pernah ngedrive lagi. Nggak pernah jadi supir lagi. Tiba-tiba ada yang telepon dari ya temen nongkrong itu. Anterin, ada seseorang yang mau melakukan perjalanan bisnis di kotaku Pontianak gitu. Dia mau ke Kucing, dia mau apa gitu. Ya udah karena aku nganggur kan. Waktu itu tahun 2024 tuh aku nganggur. Sambilan aja. Jadi aku nganter. Oke, ketemu gitu. Ya udah cuma gitu, cus. Aku nggak tahu siapa orangnya gitu. Ya waktu itu siapa gitu cuma nganter gitu. Jadi bertiga lah kami itu. Aku cuma ditanya gitu, lulusan apa gitu. Ya aku jawab lah. Aku S2. Itu magister kenotariatan. Lulusnya tahun berapa? 2023 gitu. Nah, terus ya udah gitu, cuma ngedrive, supir, terus makan, udah gitu aja, nggak sampai gimana-gimana. Terus dia sebulan kemudian gitu kan, aku udah lupa itu nggak ada kejadian apa-apa gitu. Tiba-tiba ya, dari hidupku yang slow living tadi, langsung deh terus ditelepon aku, disuruh datang ke Jakarta. Oke, di semuanya transportasinya disediakan. Disuruh tanda tangan. Jadi direktur. Apa maksudnya? Semesta ini mau ngapain coba? Nah gitu. Yang awalnya aku hidupnya slow, ya, tiba-tiba langsung jadi direktur, langsung sibuk. Dalam seminggu ke Bali, ke Makassar, ngurusin PT. Gitu.
Nah, laporan ke BI Bank Indonesia, wah, aku baru ingat sesuatu. Kan, aku bosen waktu itu. Aku kayak berdoa gitu lah ke semesta, ke Tuhan. Kayaknya enak kalau Nando nih ya. Nama aku Fernando. Kalau Nando ini bisa jalan-jalan sambil kerja gitu. Nah, karena gitu doang tapi udah lupa gitu. Ya itu baru kejadian. Nah, tapi itu semua dari kesadaran. Ada teknik yang selama ini ku pelajari, ya seperti afirmasi, itu semua. Yang memang sebenarnya aku juga sadari itu, tapi sekedar main-main. Di kesadaran tuh memang kita main-main aja. Akhirnya ya, hidupku pace-nya, pace itu apa ya bahasa Indonesia ya? Percepatannya itu cepat gitu. Tetapi ingat, di kesadaran itu nggak ada yang namanya keberuntungan. Kalau dari sudut pandang pikiran, kira-kira jadi direktur begitu. Langsung ya kan penghasilan nambah kan, jelas. Tapi dari kesadaran tuh, dari pikiran itu memang itu keberuntungan. Tapi dari kesadaran tuh belum tentu. Kesadaran tuh tidak pernah memandang adanya baik atau buruk. Ya udah, pengalaman aja berjalan gitu. Nah, singkat cerita, ada lagi kan otomatis kalau pengalaman hidup bertambah, perjalanan karir atau yang namanya hidup ini kan bergerak terus kan, berjalan. Aku bertemulah dengan atasan lagi. Ada atasan. Dia nggak bisa bahasa Inggris. Jadi dia nggak bisa bahasa Indonesia. Dia bisanya bahasa Inggris. Bahasa Mandarin dan bahasa Inggris. Nah, setelah aku masuk ke divisinya dia, di situ tuh banyak ya orang kepercayaannya dia. Singkat cerita nih, karena sudah masuk ke divisinya itu, aku gini dibilangin, karena setelah beberapa bulan aku bekerja, kok nggak menunjukkan kayak ada, dalam tanda kutip nih ya, kan kita di dunia pekerjaan perusahaan office itu kan harusnya ada kayak, mohon maaf ya, cari muka gitu kan. Harus ada jilat, yang begitu loh. Nah, aku nggak ada begitu gitu. Jadi ditanya gitu. So, how can you proceed to maintain your next level gitu? Ingin naik level kan? Ingin bisa berkembang. Ya kenapa kamu nggak melakukan seperti yang nih orang-orang ini lakukan? Loh, aku ngapain juga gitu. Karena basic aku tuh mungkin karena kesadaran sudah ya. Jadi ya santai aja. Terus jadi ada ancaman juga kayak kalau nggak kamu melakukan itu, cari muka, terus melakukan hal-hal yang melebihi ekspektasi kami gitu, ya kamu bisa stuck karirnya atau bahkan selesai di sini. Aku ngapain juga harus pakai begitu, cara-cara begitu. Ya udah, karena dari awal hidupku sudah santai, sudah sadar. Aneh kan kalau kita langsung terjun ke dunia yang kita katakanlah ya, harus ada intrik, penuh dengan saingan, sikat-sikut sana sini. Ya ngapain gitu. Karena bagi kesadaran itu cuma perjalanan aja. Bukan berarti aku tuh nggak peduli. Tapi ngapain untuk berjalan di ranah frekuensi dan vibrasi yang rendah. Karena kebanyakan orang dari situ kan bergeraknya surviving. Bukan kita nggak survive, ya kita survive. Kita tuh otomatis sudah survive berjalan di muka bumi ini. Kita tuh cari makan. Itu otomatis. Tetapi apakah cara pandang, cara hidup kita tuh hanya satu-satunya dari cara itu? Enggak. Jadi dengan kesadaran kita tuh bisa tahu sebenarnya ya banyak sebenarnya yang bisa kita sadari dan dibahas dari kesadaran itu. Akhirnya otomatis dari situ ya mulai ada pergerakan sedikit demi sedikit. Oh ya, karirku juga oke lah. Nggak terlalu melejit kayak di awal. Mungkin sudah ada apa ya, kata-kata dari sekitar yang nih orang ngapain gitu dipertahanin. Ya udah itu. Sekali lagi itu bukan urusanku. It's not my business gitu. Itu ya sudah, bagaimana kita secara sadar diperjalankan di semesta ini gitu. Asik ya sebenarnya kesadaran itu. Tetapi ya tadi ada sebuah konsekuensi dari kita yang kalau kita secara sadar
sebaiknya kita mengikuti kesadaran itu sendiri. Jadi, caranya gini. Maksudnya gimana gini? Ketika kita tahu bahwa kita adalah kesadaran, artinya tidak ada lagi yang namanya penderitaan dan tidak ada lagi yang namanya keberuntungan. Itu hanyalah dualitas diversinya pikiran. Oke? Bukan berarti kita tidak merasakan itu. Bukan berarti misalnya aku dapat uang langsung 100 juta. Nggak seneng. Ya seneng dong. Tetap dapet rasa senangnya. Tapi sensasi dan pengalamannya itu disadari. Gitu. Bukan seakan-akan apatis. Itu bahaya. Makanya banyak sekali orang-orang yang terpenjara di dunia pengembangan diri dan mereka merasa bahwa hidupnya stuck padahal udah belajar sana-sini, udah baca buku, ikut training, ikut seminar, tapi mentoknya di level di situ-situ aja. Itu bahaya. Dia nanti jadi apatis. Kalau jadi apatis, bisa apa? Coba. Konsekuensinya. Ya nggak mau hidup. Kayak, ngapain aku hidup gitu? Ada stres penumpukan depresi yang udah merepress, menekan emosi dia sampai benar-benar keras jadi batu. Itu karena nggak sadar gitu. Coba sadari dulu semua emosi, semua pendamannya itu. Nah, jadi bukan berarti kita nggak seneng. Dan bukan berarti kalau kita tuh tiba-tiba dapat nggak enak, nggak menderita, ya rasakan penderitaan itu nggak enaknya. Nikmati, tapi emang susah. Kalau ngomong pakai cocot nih gampang banget. Masa nikmati penderitaan? Makanya butuh latihan. Jadi kalau di kesadaran itu ada keberuntungan, ada penderitaan, itu disadari sama-sama. Kita terima seutuhnya dulu. Agar kita diperjalankan oleh semesta ini. Sebagaimana mestinya. Karena menyadari, ternyata aku adalah kesadaran. Dan kesadaran ini yang meliputi segala sesuatu, sehingga kita bisa tahu secara intuisi, secara peran, kita tuh berada di yang mana nih sekarang, perjalanan kehidupan ini. Sehingga ketika ada momentum, kita bisa ambil kesempatan itu untuk bergerak, untuk melanjutkan, atau enggak kita jeda dulu, ya terserah. Jadi makanya, kalau kita ngomongin takdir, ya, di kesadaran tuh nggak ada takdir, adanya kebebasan yang sejati. Sejati itu kebebasan dari free will itu sendiri. Jadi gini, di kesadaran, aku ini agak berat sedikit materinya, tapi oke lah, aku coba jelasin dikit. Di kesadaran, free will itu yang akhirnya menentukan takdir mana yang ingin kamu pilih. Kesadaran itu sudah meliputi segala sesuatu. Jadi segala realitas, segala yang terjadi itu udah kejadian. Kamu yang kaya, kamu yang hebat, kamu yang sukses, itu udah ada, sudah terjadi. Ada garisnya. Nah, garis ini disebut dengan state. State itu ada frekuensi, ada vibrasi. Nah, frekuensi dan vibrasi inilah namanya takdir. Ada jembatan. Takdir yang sudah terlewati, takdir yang akan datang, itu semua masuk jadi satu, itulah disebut dengan kesadaran. Sekarang, dengan kesadaran, kamu bisa memilih free will-nya itu di mana. Kamu mau menentukan jalurnya di mana, di situ. Makanya ini agak susah kalau misalnya nggak praktek. Kalau hanya dari sekedar kata-kata, kalimat, dan hanya kita pikirkan, ini susah untuk dialami. Memang paradoksnya begitu. Makanya banyak orang yang susah belajar kesadaran karena mentok di sini. Ini apa yang dibicarain, ini apa gitu. Takdir nggak ada, free will di kesadaran gitu. Karena paling penting itu ya, memang praktek dialami sendiri. Sehingga kesadaran itu makanya dikatakan beyond the mind, di atas daripada pikiran, melampaui pikiran. Karena pikiran nggak sampai. Nah, sementara banyak orang masih debat tapi di pikiran. Akhirnya mereka stres dan ribut sendiri. Nah, begitu. Makanya caranya dengan berkesadaran, banyak orang melatih keheningan, bermeditasi, ya kan? Nah, akhirnya muncullah banyak workshop, pelatihan, seminar yang menawarkan kesadaran. Tetapi ada paradoks lagi. Ketika banyak orang yang sudah tertarik dengan kesadaran ini masih menggunakan pikiran. Ketika
melihat testimoninya, banyak orang berhasil, banyak orang memanifestasi. Tadi hidupku penuh hutang, sekarang kaya raya, hebat begitu. Ikutlah orang, banyak sekali. Nggak berhasil, stres lagi, muter-muter di situ. Nah, makanya di sini aku mau menekankan bagi siapapun yang ingin ikut workshop kesadaran, ya kan, bayar mahal begitu. Ada yang murah, ada yang mahal, tapi ya biasanya kan bayar. Tolong jangan bayar dulu, coba praktek dulu sendiri gitu. Cara prakteknya itu banyak metodenya. Salah satunya meditasi, terus menurunkan kadar level pendaman emosi kita. Pendaman, misalnya dendam. Kita punya dendam, kita punya rasa kekurangan, itu diturunkan. Bisa dengan latihan ketukan esoteris gitu kan. Aku gak bahas di sini lah, mungkin nanti lah ya. Ada ketukan-ketukan esoteris yang dia menurunkan level pendaman kita, yang emosi yang selama ini kita tuh pendam, dan semua energi negatif, sekaligus meningkatkan vibrasi kita. Emang kalau sekarang waktunya nggak cukup. Karena itu panjang, biasanya butuh waktu 45 menit untuk prakteknya. Mungkin nanti sekaligus juga dengan meditasinya. Sehingga ada beberapa teknik-teknik yang digunakan untuk sekaligus membuat vibrasi kita naik, dan juga ada afirmasinya. Nah, kadang orang itu banyak yang nggak paham afirmasi. Justru semakin dia afirmasi, yang terjadi adalah semakin ditolak oleh bawah sadar sendiri. Contoh, aku kaya, aku sehat, aku berkelimpahan. Muncul pikiran, disabotase langsung. Ah, emangnya iya? Pikiran bawah sadar tuh begitu, ada mekanismenya. Masa sih? Bohong lu, nggak mungkin. Akhirnya nggak kejadian. Semakin dia afirmasi, malah semakin terpuruk kehidupannya. Dan itu banyak terjadi. Makanya ketika kita itu nggak sadar nih pikiran kita tuh bagaimana mekanismenya bekerjanya itu, justru kita akan semakin ditolak oleh pikiran kita sendiri. Nah, agak repot ya sebenarnya untuk belajar pikiran itu, tapi berdasarkan pengalamanku ya, akhirnya lagi-lagi berdasarkan pengalaman alami sendiri. Ya termasuk tadi apa yang aku sebutkan, tiba-tiba kok aku jadi direktur, ya terus banyak masalah, terus ya itulah intinya perjalanan kehidupan. Tapi aku tidak lagi menganggap itu adalah sebuah keberuntungan, karena kita tuh mau nggak mau di kesadaran menerima keberuntungan sekaligus penderitaan bersamaan. Karena di kesadaran takdir itu nggak ada. Takdir itu ya di kesadaran itu sendiri. Kita bisa dari kesadaran memilih realitas yang ingin secara sadar kita pilih. Kayak misalnya ada gelombang radio nih ya, analoginya kita pilih, kita geser-geser frekuensinya. Ini agak susah memang untuk dijelaskan pakai kata-kata begini, harus dialami sendiri karena secara teori kesadaran begitu, tapi aku memang udah ngalami itu sih. Nah, karena memang salah satu manifestasinya, prakteknya, barulah tuh dijadikan landasan sekarang itu, dijadikan promosi untuk ya ayo ikutilah kesadaran gitu. Padahal ya kita sudah kesadaran itu sendiri. Kenyataannya kita adalah hasil daripada manifestasi kesadaran itu sendiri. Kita hadir sekarang sebagai manusia, sebagai eksistensi, sebagai being. Cuman kita tuh banyak nggak sadarnya gitu aja. Tetapi kita nggak sadar itu juga bukan hal yang buruk. Kita nggak sadar itu juga bagian daripada kesadaran. Nah, ngomong-ngomong kesadaran lagi ya. Gini, oke. Aku mau bilang nih sekarang, ada yang namanya komunitas kesadaran. Nah, anehnya, aku sekarang lihat lagi nih. Karena aku tuh udah tahu namanya fenomena dari sejak tahun 2015, banyak sekali komunitas gitu. Ngeliat, harusnya orang-orang di kesadaran ini kan adem, bukan adem ya, gimana ya, tenang, damai, sadar lah. Orang kalau sadar marah boleh,
bukan berarti nanti dia tuh jadi bebas marah. Tapi kalau orang sadar, bukan berarti dia nggak bisa marah. Ya marah biasa aja, emosi biasa aja. Cuman sadar, bedanya itu. Tetapi ketika sudah masuk dalam sebuah organisasi, itu jadi label kan. Ini ujung-ujungnya seperti sebuah sekte lagi jadinya. Aku melihat di komunitas kesadaran nih sekarang kok banyak yang berantem antara satu dengan lainnya. Loh kok begini lagi? Aku bilang, sama aja kenyataannya kayak, mohon maaf ya, aku langsung sebut, kayak agama gitu. Nah, fenomenanya sama. Orang sudah belajar kesadaran. Kok sekarang malah berantem karena menganggap bahwa komunitasku loh yang paling bagus, komunitasku loh, perkumpulanku loh yang paling membuatku tercerahkan loh, kok begitu? Nah, lagi-lagi jika ada banyak karakter manusia di situ, muncul lagi banyak pendaman, muncul lagi banyak sebuah fenomena ya saling menghakimi. Nah, ini bahaya lagi gitu. Aku ketawa-ketawa aja jadi kayak orang tuh sadar malah nggak sadar lagi. Karena itulah repotnya berkesadaran, ternyata banyak yang tidak sadar melakukan spiritual bypass. Justru spiritual bypass itu apa? Justru gini, ketika seseorang ya melakukan pencarian, apapun itu, pencarian material, uang, kekayaan, dan melakukan pencarian spiritual, ketika tidak disadari si pencarinya, maka ujung-ujungnya pencarian ini akan menimbulkan sebuah pendaman lagi yang akan membuat dia berputar dalam siklus negatif. Ngerti nggak gini? Pencarian itulah ego tadi. Kenapa dia mencari? Karena dia merasa dirinya ada, si pencari ini. Makanya coba disadari dari awal bahwa yang mencari ini nggak ada. Adanya tuh ketuhanan, adanya tuh kesadaran gitu. Sehingga ya, kalau udah sampai di situ ya udah sadar menjalani peran dalam kehidupan, selesai. Tetapi karena tidak banyak yang menyadari bahwa dirinya adalah kesadaran, hanya menganggap bahwa dirinya adalah aku tuh yang si namanya, si identitasnya, statusnya itu, sehingga ketika dia sudah mencari pengalaman spiritual, mentok di aku yang ada, aku yang tercerahkan, yang lain tuh belum. Masa gitu? Kan enggak gitu ya. Jadi ketika sudah masuk dalam komunitas tertentu, dia menganggap bahwa, yang paling membuatku tercerahkan ya teknik ini, metode ini, komunitasku ini, trainerku, fasilitatorku, guruku, dan lain sebagainya. Nah, di sini ketika aku sudah bahas tentang komunitas, kan ini agak nyerempet seperti fenomena agama kan. Nah, aku pengen bilang terakhir nih sebelum kita tutup, bedanya definisi iman menurut kesadaran dan agama, ya kan? Karena memang gak bisa dipungkiri kalau kita ngomongin kesadaran, pasti akan singgung agama dan singgung spiritual. Ini kan 3 hal yang gak bisa dipisahkan nih. Ada agama, spiritual, dan kesadaran. Tetapi bedanya iman dari kesadaran, definisinya itu tidak sama dengan iman dari agama. Kalau agama itu kan iman, kepercayaan terhadap sebuah agama itu. Singkatnya gitu. Tetapi iman dari kesadaran tuh begini. Definisinya adalah pengalaman. Pengalaman apa? Kan ditanya lagi kan. Pengalaman kesadaran. Kok pengalaman kesadaran? Kan aku belum mengalami. Nah itu paradoksnya. Jadi gini. Kita untuk mencapai, bahasanya itu gimana ya agar bisa dipahami ya. Memang dari pikiran tuh bisa untuk mencapai, tapi sebenarnya kesadaran tuh sudah mentok, sudah finish. Kita tuh sudah di garis finish. Kesadaran tuh sudah selesai. Karena sudah selesai, kita sebenarnya sudah punya hakikat, sudah punya dorongan untuk mempercayai sesuatu yang di luar daripada diri kita. Itu kalau dari sisi ego ya. Tapi sebenarnya nggak ada yang di luar kesadaran. Semua itu di dalam kesadaran. Semua itu di dalam ketuhanan. Nah, karena ada dorongan itu,
Dorongan itu dalam kesadaran disebut dengan iman. Pengalaman yang sebenarnya kita udah alami sebelum kita lahir ke dunia ini, sudah kita rasakan tapi lupa. Kenapa lupa? Karena kita dari nol lagi. Kita dari kosong lagi nih pada saat kita lahir. Iya kan? Nah, terus akhirnya begini. Karena kita kosong dari bayi dan kita punya hasrat dari iman tersebut, karena nggak ada datanya nih, dimasukilah oleh lingkungan, dimasukilah oleh orang tua, oleh organisasi. Itulah agama. Jadi bukan berarti kesadaran menolak agama, tapi agama itu mendeskripsikan, menjadikan konsep sebuah kesadaran agar bisa diikuti bersama. Karena ada dorongan dari kesadaran itu yang disebut dengan iman. Kita punya pengalaman itu. Cuman kita lupa. Ada kesadarannya. Ada spiritualnya, ada perjalanan itu dari iman. Nah cuma kalau sudah di agama, iman tuh seakan-akan kayak begini. Percayalah kepada ini, sosok ini gitu. Kayak percaya, yakin. Nah, dari sini kita bisa bahas. Sebenarnya ini bukan pembahasan topik pada hari ini ya. Ini topiknya tuh level di agama spiritual. Termasuk nanti kalau pembahasannya tentang apa tadi aku mau bahas ya? Ya tadi, agama, iman, spiritual. Aku jadi lupa kan, udahlah. Jadi pikiran aja lah. Bahasnya pikiran aja sekarang. Karena kalau nanti nyerempet kemana-mana itu. Memang kalau topiknya ringan aja di hari ini, sore ini tuh ya tentang pikiran aja. Karena kalau nanti bahasnya ke agama, ke spiritual, dari kesadaran, barulah. Karena banyak yang mau dibahas di kesadaran tuh. Kayak gini loh, kayak banyak orang bilang, ada orang bilang, kesadaran itu adalah ilmu tertinggi. Ilmu gimana? Nggak ada tuh. Anggap aja kesadarannya apa ya, ilmu angin aja, nggak ada lah. Karena kita semua tuh kesadaran itu sendiri. Jadi nggak ada yang punya, nggak ada yang memiliki kesadaran ini. Jadi kalau ada orang yang menganggap, melabeli kesadaran tuh dari A, B, C, punya organisasi ini, yang nggak ada sebenarnya. Itu untuk peran aja di kita gitu. Misalnya kita berperan di hidup ini sebagai siapa, itu kan status aja. Sebagai nama, sebagai label aja. Ya kayak kita bernegara gitu kan. Kita negara Indonesia. Kita bangga sebagai orang Indonesia. Misalnya kalau yang bangga, kan ada juga sekarang di internet, kenapa aku WNI, kenapa aku tinggal di negara Indonesia. Tapi secara patriotisme kita kan bangga. Kenapa masa iya kita orang Indonesia bangga menjadi warga negara Amerika? Kan enggak gitu. Itu label. Jadi sebagaimana kita juga punya identitas, ya kita punya nama dan kita punya agama, tetapi itu semua kita sadari juga dengan kesadaran, oh ternyata aku bukan hanya sekedar namaku, negaraku, identitasku, tapi aku adalah kesadaran yang utuh yang memiliki sudut pandang, atensi yang lokal dari jiwa yang kusebutkan tadi, udah aku jelasin, yang tinggal kita menjalani peran. Sehingga ketika kita sudah tahu dari kesadaran, oh kita tuh punya intuisi nanti. Kita tuh punya mekanisme terhubung dengan semesta, dengan Tuhan, dengan ketuhanan ini. Sehingga ya dari kesadaran, ya mau kaya silahkan, mau apapun yang dilakukan dalam hidup ini ya silahkan. Cuman yang jadi kendala tadi, melakukan pencarian, baik itu pencarian material dan spiritual, itu adalah hal yang sama. Sadari dulu yang mencari ini siapa, si kita itu. Dan ini butuh latihan, menjadi pengalaman nanti akhirnya. Kalau nggak kita menyadari si kita yang mencari tadi, kita masih menganggap bahwa aku tuh yang namaku, aku yang melakukan pencarian, maka nanti ini bisa jadi bukan jadi jembatan, justru menjadi hambatan. Karena kita tidak sadar inilah spiritual bypass-nya. Spiritual bypass itu artinya kita tuh melarikan diri. Sebenarnya hanya melakukan pencarian itu untuk pelarian. Kita mencari kekayaan untuk pelarian karena nggak enak. Miskin misalnya, mohon maaf ya. Kita melakukan
pencarian spiritual karena nggak enak rasanya. Nah, nggak enaknya itu dari kesadaran harusnya disadari dan diresapi, dinikmati. Sampai akhirnya kita benar-benar menjadi ruang kosong yang netral dan kita menjalani kehidupan secara berkesadaran. Gitu. Gitu ya, kalau misalnya buat yang kemarin tuh ada yang nanya, apa manfaat kesadaran itu ya? Jawabannya kira-kira begitu. Mohon maaf untuk kemarin yang belum aku jawab, karena mungkin banyak yang kelewati. Oke, aku lihat dulu. Sisa 10 menit terakhir, apalagi ya bahas pikiran ya? Pikiran tadi dualitas, sudah baik, buruk. Pikiran itu selalu memandang negatif ya, lebih banyak yang negatifnya. Kita nggak sadar selalu berpikir bahwa penyesalan tentang masa lalu, terus kekhawatiran tentang masa depan. Tadi udah kita bahas ya, pengalamanku juga tentang belajar pikiran, terus ada keberuntungan, penderitaan juga udah aku bahas. Nyerempet sedikit juga tentang agama, spiritual. Padahal ya, oke, mungkin gini, penutupnya aku bahas teknik. Bukan kita bicara tekniknya, tapi jembatan tentang kenapa orang butuh teknik. Ya kan? Kesadaran itu nggak ada apa-apa, nggak butuh teknik, karena kita adalah kesadaran itu sendiri. Tetapi kenapa banyak orang ketika ingin mencapai kesadaran, kalau kita pakai kata pencapaian, walaupun sebenarnya kita nggak melakukan pencapaian, nggak ada pencapaian apa-apa, kita tuh udah berada di titik tertinggi, kita tuh udah finish, kita udah selesai ya. Ingat itu, kesadaran kita itu sudah paripurna. Tetapi dalam prosesnya, ya, seperti halnya kita nih, ada kehidupan dan kematian, ada kelahiran, ada proses, ada fase. Berarti ada awal, ada akhir. Nah, di sini tujuannya untuk kenapa kita semua ada, kenapa eksistensi ini berjalan, ya karena untuk pengalaman. Itu doang dari kesadaran, jawabannya. Untuk pengalaman dan perjalanan ketuhanan itu sendiri. Nah, karena ada prosesnya, berarti kita butuh ya pengalaman untuk merasakan itu semua. Makanya ada pikiran, ada emosi. Untuk kita bisa merasakan itu. Kenapa kita butuh lapar dan makan terus kenyang? Ya ada perasaan itu. Kalau bayangin kalau nggak ada yang namanya perasaan lapar, bagaimana kita bisa kenyang? Kita bisa puas dengan keadaan itu. Bagaimana jika tidak ada yang namanya penderitaan? Jadinya nggak ada kebahagiaan. Nah, jadi ada dualitas tuh di ranah material. Itulah pikiran, itulah dualitas. Oke? Makanya, bukan berarti kalau misalnya ada orang bilang, meditasi tidak butuh teknik. Benar, meditasinya tuh gini, meditasinya tuh kondisi di mana kita meditatif. Tetapi teknik untuk melakukan meditasinya, ini juga dibutuhkan untuk mencapai. Karena kita tidak terbiasa untuk sadar. Karena kita terbiasanya tanpa sadar sehari-hari menggunakan pikiran. Kita jadi terbiasa memendam pikiran, perasaan. Makanya tayangan di pikiran nih muncul terus. Lalu lalang, lewat terus, cepet banget gitu. Pernah nggak kosong gitu? Secara sengaja. Aku aja bisanya tuh hanya 2 menit meditasi atau open awareness, kosong bener-bener kayak aku aja nggak ada, akunya aja nggak ada. Itu pun aku kurang lebih tuh kalau dihitung pakai jam, waktu timer itu cuma 2 menit kurang lebih. Sisanya tetap larut, sama aja, aku juga larut di pikiran itu. Tapi makanya butuh teknik. Nah, jembatan ini tekniknya. Kita nggak bahas hari ini teknik, cuman ya aku jelasin alasan kenapa butuh teknik. Dengan teknik, kita jadi tahu ada prosesnya. Ada kapasitas yang bisa kita lakukan terus-menerus sampai kita akhirnya menuju sebuah state tadi. State kosong, state sadar, state awareness. Sehingga, ya mau nggak mau, untuk melampaui dualitas pikiran, kita butuhlah meditasi, butuhlah emotional freedom teknik, butuh untuk melakukan, apalagi teknik tuh banyak, ada Sedona method,
ada letting go, terus ada lagi yang namanya periperal. Banyak teknik di luar sana yang disediakan oleh workshop ya. Aku cuma jelasin banyak tekniknya. Ada nama-nama teknik yang bisa digunakan. Ketukan esoteris, ya kan? Ada menyadari hara point, memusat sadar pusat tubuh kita, pusat kesadaran kita melalui tubuh. Nah, ada yang untuk mendiamkan pikiran, lidah tuh di langit-langit gini. Terus, jadi kita lebih aware terhadap kesadaran kita, dan masih banyak lagi. Sehingga, mau nggak mau, perjalanan ini ya harus dialami sendiri. Terlepas daripada apakah kalian ingin awakening spiritual, kebangkitan yang spiritual atau enggak, itu enggak masalah. Enggak penting di dunia ini seakan-akan itu menjadi tujuan. Karena kamu, kita, itu sudah berada di level paripurna sebagai kesadaran. Karena paling pendaman, doktrin, dan dogma membuat kita seakan-akan di dunia ini itu merasa kurang aja. Harus punya uang banyak, harus ini dan begitu. Itu kan ya implementasi. Apa ya, bahasanya tuh sebuah keruwetan dari pikiran yang sebenarnya itu hanya pikiran aja. Tetapi karena kita selama ini tidak sadar pikiran, kita menganggap itu kebenaran. Dan akhirnya kita terjebak dan terpenjara oleh keadaan itu. Kondisi di mana kita tuh harus kaya. Ya kaya nggak apa-apa. Tapi juga tidak menolak yang namanya penderitaan. Minimal tuh kita menyadari, oh adanya penderitaan. Bukan lari. Ketika kita lari tadi, melakukan pencarian. Melakukan perjalanan. Makanya orang tuh sampai pergi ke gunung, ke Tibet. Ya, coba sadari dulu. Motivasinya apa? Kalau pelarian, ya dia akan lari terus. Nah, kalau misalnya itu terus kita bukan hanya contoh orang ke Tibet untuk meditasi, terus ingin cari guru. Ya kita loh dalam sehari-hari ini, apakah kita itu terus mencari uang, hanya terus-terusan begitu dalam siklus yang sebenarnya kita nggak sadar kita sedang melakukan pelarian. Ya tadi, akhirnya kita ujung-ujungnya stres sendiri, bahkan depresi, dan bahkan apatis. Terus apa? Ya, mohon maaf, ingin melakukan, kan banyak. Aku tuh sebagai aku tuh dulu ya relawan kesehatan mental. Dari remaja itu banyak yang mau bunuh diri. Dari remaja ngapain coba? Dia ditanggung orang tua. Hanya karena dia tuh udah, bukan hanya karena ya, sorry. Nggak ada yang namanya dalam masalah mental tuh hanya. Semua tuh memang punya masalahnya sendiri, kondisinya sendiri. Sehingga berat bagi pengalamannya mereka, belum tentu memang bagi kita karena kita sudah mengalami, tapi bagi mereka itu adalah satu-satunya fokus dan menjadi hambatan. Sehingga bayangin, hanya karena anak-anak itu ya masih remaja, gagal ujian, sudah dihabisi oleh orang tuanya, dimarahi, atau mungkin dari lingkungan, ada perasaan malu, ada perasaan jengkel. Sehingga mereka tuh ingin mengakhiri hidup. Dan ini fenomena yang banyak terjadi dan tidak kita sadari. Karena aku punya pengalaman begitu, otomatis ya aku sekarang juga ingin membicarakan ini, membagikan ini. Pikiran tuh penting sekali. Kalau kita nggak sadari, ya kita bisa dikendalikan oleh pikiran. Oke, sudah jam 5. Mungkin penutup dari aku, pikiran memang menakutkan, tapi sebenarnya itu mekanisme yang normal. Dengan pikiran, kita jadi tahu bahwa apa yang kurang, apa yang bisa kita lakukan, teknis apa yang bisa kita jalankan. Oleh karena itu, bersyukur kita dapat berpikir, pikiran itu punya potensi. Selama kita bergerak dari kesadaran, kita mampu menggunakan pikiran sebagaimana semestinya. Oke, terima kasih bagi yang telah memberikan like, yang telah bergabung. Dan mohon maaf jika banyak kekurangannya, dan jika kemarin juga ada yang bertanya dan belum ku jawab. Semoga hari ini membantu. Rekamannya ini akan aku bagikan di YouTube. Nama channelku adalah Hanya Kesadaran.
Terima kasih. Kalau begitu sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Aku tutup. Bye-bye.